Bagaimana kita bisa melakukan investasi kalau kita tidak punya tambahan, tidak punya kelebihan? Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, illa qalilam mimma ta'kulun, sederhanakan makanmu. Artinya sederhanakan konsumsi. Kita harus merubah gaya hidup. Jadi Nabi Yusuf mengatakan, yang kamu makan itu disedikitkan. Ketika sedikit dia makan, maka ada kelebihan. Kelebihan inilah yang kemudian diinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih dicurahkan kepada kita semua. Hari ini tanggal 1 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1446. Begitu cepat waktu berlalu, kita perlu berdoa, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Waktu berjalan begitu cepat tanpa terasa, umur kita semakin bertambah. Ketika umur kita semakin bertambah, kita harus memaknai bahwa kesempatan hidup kita juga semakin berkurang. Maka jadikanlah hari demi hari yang Allah anugerahkan kepada kita tempat kita mendedikasikan kebaikan demi kebaikan, menorehkan kebaikan demi kebaikan, sehingga kemudian ketika Allah mengambil nyawa kita, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita fikirkan di tahun 2025? Bagaimana kita memperbaiki kualitas kehidupan kita? Kualitas kehidupan ini ada dua makna yang saya maksudkan. Yang pertama, mungkin kualitas dari sisi pendapatan kita. Apakah di tahun 2025 ini pendapatan kita bertambah ataupun tidak? Kualitas kehidupan ini juga maknanya bagaimana kita memperbaiki kondisi kesehatan fisik kita. Banyak kali kita punya harta, tidak sehat, maka tidak ada makna yang berarti dalam kehidupan ini. Karena kesehatan itu adalah nikmat yang tertinggi yang Allah anugerahkan kepada kita. Ketika kesehatan tidak kita punyai, maka kita akan mengambil semua harta kita untuk membeli kesehatan. Maknanya untuk berobat dimanapun kita akan mengeluarkan uang demi mendapatkan kesehatan. Apakah kemudian yang kita rencanakan pola hidup kita yang itu kemudian bisa memastikan bahwa kehidupan kesehatan kita bertahan dalam keadaan yang fit. Kemudian juga makna kualitas kehidupan di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus berpikir seberapa luas dan seberapa banyak amal soleh yang akan kita tebarkan. Bagaimana kemudian waktu demi waktu yang Allah berikan kepada kita itu kemudian memberikan keluasan kita untuk melakukan amal soleh, yang kemudian amal soleh itu bukan hanya mempengaruhi kepada kehidupan kita di dunia, tapi lebih jauh daripada itu bahwa amal soleh inilah yang akan membantu kita nanti di yaumil qiyamah.
Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Dan hendaknya kamu merencanakan terhadap kehidupan ghat yang akan datang. Di dalam tafsir, al-ghad ini dimaknai dua. Yang pertama, besok setelah hari ini. Jadi al-ghad itu besok setelah hari ini. Dan yang kedua, al-ghad itu adalah setelah kematian. Di sini relevansinya dengan doa yang selalu kita bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan juga berikan kami kebahagiaan di akhirat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan parameter orang itu bahagia di dunia itu ada 4. Yang pertama, dia mempunyai pasangan yang baik. Yang kedua, dia mempunyai markabul hani, kendaraan yang tidak menyusahkan. Yang ketiga, dia mempunyai baitun wasi'un, rumah yang luas. Dan yang keempat, dia mempunyai tetangga yang baik. Dua bicara tangible, dua bicara intangible. Dua bicara tentang materi, rumah dan kendaraan, itu bicara tentang materi. Kita nggak akan punya rumah, tidak akan punya kendaraan kalau kita tidak punya income. Dan yang kedua lagi, Rasulullah menyebutkan itu istri ataupun pasangan yang soleh. Dan yang kedua, tetangga yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu parameter yang ada dan pernah disebutkan oleh Rasulullah untuk mengukur tingkat kebahagiaan di dunia. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kebahagiaan di dunia yang itu kemudian kita dapatkan, itu bisa kemudian mendapatkan pahala yang panjang pasca kita kematian. Artinya, kita berhenti bernafas, tapi pahala kita tidak berhenti, itu memberikan kebaikan kepada kita setelah kita berhenti bernafas. Nah, disinilah kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu merencanakan kehidupan kita. Bukan hanya merencanakan jenjang karir kehidupan kita, tapi juga merencanakan bagaimana kita menjalani hidup di atas dunia dan bagaimana merencanakan setelah kita mati ada kebaikan yang terus akan mendatangkan pahala kepada kita semua. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah lain misalnya, kenapa kemudian kita perlu merencanakan? Bukan hanya misalnya perusahaan melakukan perencanaan bagaimana dia meningkatkan keuntungan di tahun ini, tapi kita sebagai seorang muslim juga perlu merencanakan kehidupan kita, keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, hendaknya kamu takut meninggalkan generasi pasca kematianmu dalam keadaan yang lemah. Artinya, sebagai seorang orang tua hari ini, kita juga perlu merencanakan kira-kira kalau kita meninggal dunia, bagaimana dengan kondisi istri dan anak kita. Kebanyakan orang hari ini yang dia rencanakan terhadap istri dan anaknya, dia ingin meninggalkan warisan. Kalau saya meninggal, berapa warisan yang akan saya tinggalkan untuk anak saya yang perempuan dan berapa untuk anak laki. Sampai dia berpikir hartanya itu tidak akan bisa dihabiskan sampai 7 keturunan. Pernahkah kita kemudian berpikir bagaimana kita meninggalkan warisan kesolihan, warisan akidah yang ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita akan melanjutkan estafet kesolihan dari kedua orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Seorang orang tua akan sangat bahagia ketika dia menutup mata, maka anaknya tampil untuk menyalatkan orang tuanya. Seorang orang tua akan sangat bahagia ketika kemudian dia menutup mata,
anak-anaknya tetap bersedekah untuk kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, si anak terus berdoa untuk kedua orang tuanya. Dan itu adalah kebahagiaan yang cukup mahal. Saya banyak mendapatkan beberapa cerita dari orang-orang tua yang kehidupannya sukses, dia punya harta yang banyak, tapi kemudian anaknya tidak meneruskan kebaikan yang diinginkan oleh kedua orang tuanya, sehingga dia mengatakan, rugi saya meninggalkan warisan kepada anak saya kalau kemudian anak saya tidak meneruskan kebaikan yang saya inginkan. Sehingga saya memberikan solusinya hanya satu, kalau Bapak menginginkan pahala itu akan terus berjalan untuk kehidupan Bapak, maka sebelum meninggal dunia wakafkan harta yang Bapak miliki. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian disebut dengan life cycle. Jadi ada putaran kehidupan. Dulu kita kecil, orang tua membiayai kita. Sekarang kita bergerak menikah, mulai kita punya keluarga, kita punya pendapatan itu untuk kehidupan kita, lalu juga kemudian kehidupan untuk anak-anak yang kita lahirkan. Pada saat yang bersamaan, kita juga harus merencanakan bagaimana kalau kita nanti tua. Kira-kira kalau kita sudah tua, kita masih punya income, masih bisa sholat, masih bisa sedekah. Kalau kita sudah tua, udah pensiun, kira-kira apakah kita masih bisa pergi haji dan umroh dari aset yang kita tinggalkan? Nah, di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menekankan bahwa sebagai seorang muslim, kita tidak akan mampu mendapatkan kebahagiaan di dunia, tidak akan mampu mendapatkan kebahagiaan akhirat kalau itu tidak direncanakan secara baik. Sebagai contoh misalnya, kira-kira kalau kita berbicara apakah profesi saya di tahun ini akan meningkat ataupun tidak, apakah income saya akan bertambah ataupun tidak, pernah nggak kita kemudian berpikir apakah di tahun ini ya berapa budget sedekah yang akan saya berikan dari pendapatan income yang saya dapatkan. Nah, disinilah kemudian kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa merencanakan itu menjadi sangat penting, apalagi kita berada di awal tahun misalnya, perlu direncanakan, karena sering orang merencanakan untuk kehidupan perusahaan, nanti dibuat target di akhir tahun. Ini misalnya kalau perusahaan tutup buku tadi malam, kira-kira labanya tercapai ataupun tidak. Nah, sekarang kita sebagai seorang muslim perlu juga mengevaluasi, walaupun evaluasi itu bukan hanya tahunan, tapi evaluasi kita sebagai seorang muslim bisa kita lakukan setiap hari. Kira-kira hari ini berapa banyak pahala yang sudah kita lakukan, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kira-kira dari harta yang kita dapatkan, berapa budget harta yang kemudian akan kita sedekahkan, yang itu akan memitigasi resiko kemiskinan, resiko kesehatan, dan juga resiko akhirat. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, keajaiban daripada sedekah. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma naqasat min sadaqatin min mal", tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Nah, kembali kemudian kepada perencanaan keuangan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 47 itu memberikan beberapa kiat. Yang ini juga sudah pernah kita bahas, saya hanya merefresh kembali pembahasan ini. Qala tasda'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Ini kemudian butuh kepada apa yang disebut dengan perencanaan, dan Nabi Yusuf mengajarkan kita hal itu. Nabi Yusuf kemudian mengatakan ketika berhadapan dengan musim paceklik, ekonomi yang tidak baik-baik saja. Mungkin Bapak Ibu yang pelaku usaha terasa nih ekonomi kita nggak baik-baik saja kondisinya. Harga semakin mahal, apalagi ada kenaikan pajak yang direncanakan terhadap barang-barang mewah, yang itu kemudian ya menimbulkan sebahagian gejolak di tengah-tengah masyarakat kita. Harga naik, dan harga kalau sudah naik nggak turun biasanya. Yang turun cuma turun naik kelapa, pasti ada turun, nggak mungkin enggak. Tapi kalau harga sudah naik, nanti ketemu bulan puasa naik lagi, Pak. Ya, semakin mahal barang-barang yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana kemudian kita mengelola resiko yang akan terjadi dari income kita yang mungkin tidak bertambah, tapi pengeluaran kita bertambah. Gaji tidak tambah, tapi pengeluaran kita bertambah. Kalau gaji bertambah, biasanya
ya harga juga naik. Wah, ini lagi naik gaji, dinaikkan juga harganya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Yusuf kemudian ketika akan menghadapi musim paceklik itu memberikan 3 resep. Ini untuk perencanaan keuangan. Yang ingin saya ungkapkan bahwa perlu sekali kita merencanakan kehidupan kita, memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki kualitas kesehatan, memperbaiki kualitas keuangan, dan itu perlu direncanakan, dan perencanaan ini perlu melibatkan keluarga, istri dan anak-anak. Bagaimana kita kemudian bisa berhemat kalau anak kita nggak berhemat? Bagaimana kemudian kita bisa menabung kalau anak kita menghabiskan uang suka-sukanya? Nah, ini yang kemudian harus direncanakan dalam sebuah keluarga yang Islami. Di sini kemudian Nabi Yusuf mengatakan, qala tazra'u sab'a sinin dada aba. Nabi Yusuf berkata, supaya kamu tazra'u sab'a sinin dada aba, bertanam 7 tahun sebagaimana biasanya. Artinya da'aba di sini jangan effortnya berlebihan, jangan bekerja 24 hours karena akan merusak kesehatan. Ada orang bekerja nyari uang banyak, tapi dia nggak jaga kesehatannya. Tiba-tiba umur 40 tahun cuci darah, tiba-tiba gagal ginjal, tiba-tiba stroke. Kenapa? Terlalu berat dia hidup. Kenapa? Karena ingin mengejar penambahan income yang signifikan. Nabi Yusuf berhadapan dengan 7 tahun panen, ya, 7 tahun kemudian menghadapi musim paceklik. Bagaimana beliau memitigasi 7 tahun musim paceklik itu bisa dilewati? Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, kamu bercocok tanam selama 7 tahun sebagaimana biasanya, jangan paksakan dirimu. Jadi bercocok tanam, tapi ubah pola gaya hidup. Jadi maknanya sekarang kita tetap bekerja. Rezeki itu di tangan Allah, ikhtiar wajib. Bagaimana Allah datangkan harta, bagaimana Allah datangkan rezeki, itu urusan Allah. Cuman kewajiban kita adalah ikhtiar, maksimalkan ikhtiar. Tapi dalam berikhtiar harus menjaga kebugaran tubuh. Jangan sampai kemudian kita berikhtiar bekerja sangat keras, tiba-tiba fisik kita rusak. Akhirnya harta yang kita dapatkan juga kita habiskan untuk pengobatan fisik kita. Maka yang kedua, fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Yusuf mengajarkan kita untuk kemudian berhemat. Dengan berhemat ini kita mampu untuk melakukan investasi. Di sini dikatakan oleh Nabi Yusuf, apa yang kamu tuai dari gandum hendaknya kamu biarkan di bulirnya. Jadi gandum itu ketika dipanen tidak dirontokkan, tapi tetap dibiarkan di bulirnya. 1 tahun musim panen itu bisa digunakan untuk 7 tahun, tahun pertama musim paceklik. Jadi artinya harta ini harus bertahan dalam jangka yang panjang. Itu maknanya investasi. Bagaimana kita bisa melakukan investasi kalau kita tidak punya tambahan, tidak punya kelebihan? Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, illa qalilan mimma ta'kulun, sederhanakan makanmu. Artinya sederhanakan konsumsi. Kita harus merubah gaya hidup. Jadi Nabi Yusuf mengatakan, yang kamu makan itu disedikitkan. Ketika sedikit dia makan, maka ada kelebihan. Kelebihan inilah yang kemudian diinvestasi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian secara sederhana kita tetap bekerja, kemudian yang kedua kita berhemat untuk menabung, sehingga gaya hidup kita perlu kita sederhanakan. Minum kopi boleh, tapi jangan sering-sering gitulah ya. Minum kopi di rumah aja sama istri gitu ya. Kalau di luar boleh juga kalau ada yang bayar. Kalau bayar sendiri ngitung juga kan. Kalau sempat 5 orang setiap hari kita bayar, tekor. Tapi ada kaidah yang lain, yaitu kaidah sedekah. Bahwa orang yang bersedekah itu rezekinya akan ditambah oleh Allah, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari bekerja, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, punya pendapatan, kita berhemat. Dari berhemat kita bicara investasi. Nah, saya ingin menutup. Ini kaitannya dengan kajian kita 2 minggu yang lalu di sini, bahwa dalam pengeluaran, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahagian daripada investasi itu adalah sedekah. Itu yang ingin saya katakan.
Jadi kadang-kadang kita berpikir investasi ini menempatkan modal kita pada perusahaan, menempatkan kita di pasar modal, atau menempatkan dana kita di deposito, atau kita pindahkan ke aset. Beli tanah kah, beli rumah kah, beli emas kah, dan seterusnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan harta riba, meribakan harta sedekah. Artinya, harta sedekah itu akan ditumbuhkan oleh Allah ketika kita keluarkan dari pendapatan halal. Maknanya yang ingin saya ungkapkan bahwa pengeluaran kita di samping konsumsi, kita perlu membudgetkan uang yang akan kita sedekahkan. Itu yang ingin saya katakan. Karena uang yang kita sedekahkan itu akan memitigasi 3 hal. Yang pertama, memitigasi kemiskinan. Orang yang banyak sedekah nggak akan pernah miskin, dan itu sudah dijamin oleh Allah, dijamin sama Rasul. Dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah mengatakan, mana kasat min sadaqatin min mal, nggak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu sedekahkan akan kuganti, sama kata Allah. Ganti yang diberikan oleh Allah 10 sampai 700 kali, Pak. Tapi harta sedekah ini, ya, jadi ketika kita bersedekah sebenarnya sedang melakukan investasi. Dau mardakum bisadaqah, sembuhkan penyakit kamu dengan cara bersedekah. Nanti di akhirat Rasulullah berpesan kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahanlah, hambatlah api neraka walau dengan bersedekah dengan sebiji kurma. Harta sedekah yang itu investasi tidak akan diterima oleh Allah kalau sumbernya tidak halal. Maka ketika kita bekerja, pastikan pekerjaan kita halal. Jangan halalkan segala cara. Pastikan pekerjaan kita halal, bukan dengan cara menghalalkan segala cara. Karena ekonomi ini sangat susah, karena susah sekali mendapatkan pekerjaan, maka kemudian banyak orang yang kemudian menghalalkan segala cara. Kita masih punya Allah. Jangan takut dengan rezeki yang Allah janjikan kepada kita. Karena dengan ikhtiar, Allah punya cara untuk menghadirkan rezeki tersebut. Ikhtiarnya itu 2. Yang pertama, kita bekerja secara sunnatullah. Dan yang kedua, ketuk pintu langit supaya Allah mendatangkan rezeki kepada kita. Dari ikhtiar tersebut, ada pendapatan, sisihkan untuk konsumsi, sisihkan untuk investasi, tapi jangan lupa simpan untuk bersedekah. Ini yang kemudian akan memitigasi resiko kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun ini tentunya bukan hanya kita merencanakan bagaimana profesi kita ke depan, tapi juga merencanakan bagaimana menjaga kebugaran dan kesehatan kita, tapi juga kemudian kita merencanakan bagaimana menambah ruang-ruang pahala, bagaimana kita melakukan berbagai kegiatan yang bisa mendatangkan pahala di dunia dan juga di pahala di akhirat. Allah sudah menjamin rezeki kita. Cara kita mendatangkan itu yang perlu kemudian diikhtiar secara maksimal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ketika kita memasuki bulan Rajab ini, kita juga bersiap untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kita jaga kesehatan kita, mulai kita kumpulkan harta kita, karena kebiasaannya para sahabat itu, kalau ketika memasuki menjelang bulan suci Ramadan, mereka sudah bekerja dengan baik. Ketika masuk bulan Ramadan, mereka off dari pekerjaan mereka. Di situ kemudian mereka beribadah secara maksimal. Ada di antara sahabat sampai dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dalam tanda kutip ya, sebanyak-banyaknya, jangan nanti sebanyak-banyaknya berarti dia halalkan segala cara ataupun kemudian dia menjadi orang pelit. Tidak, dia bekerja selama 1 tahun, pas masuk bulan suci Ramadan, semua pendapatan dia itu dikeluarkan dalam bentuk sedekah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Memang pahalanya lebih banyak dan lebih besar. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bersedekah itu jadikan gaya hidup. Setiap hari tidak kita lalui kecuali dengan bersedekah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hidup kita selalu bahagia, selalu mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan keberkahan. Hidup yang berkah, umurnya panjang, banyak amal solehnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.